Tengok ya. Oke. Fisanatil khamisah. Islamu Hamzata wa Umara. Apa artinya? Islamnya Hamzah dan Umar. Umar radhiyallahu anhu, Hamzah ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Islamnya Hamzah dan Umar. Itu artinya itu. Fisanatil khamisah aslama rajulani min kibari Quraisyin. Apa artinya? Fisanah, di tahun, sanah itu tahun. Di tahun kelima dari mulainya Nabi berdakwah. Nabi berdakwah umur berapa? 40. Tahun kelima umur Nabi berapa? Tahun kelima. Ya. Nabi mulai dakwah umur 40. Di tahun kelima dakwah Nabi itu umur Nabi berapa? 45. Kok lama kali? Jadi ketika Nabi berumur 45, sudah 5 tahun mulai dakwah di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di tahun keberapa Hamzah dan Umar ini Islam? Di tahun Fisanatil khamisah aslama rajulani min kibari Quraisyin masyhurani bil quwwati wasyaja'ah. Apa artinya ini? Ya, masuk Islamlah 2 orang lelaki, rajulani, rajulun, rajulani, rijalun. Masih ingat ya bahasa Arab? Rajulani itu 2 laki-laki. Siapa 2 laki-laki dewasa? Hamzah dan Umar. Masuk Islamlah di tahun kelima 2 orang lelaki dari min kibar. Siapa kibar ya? Kibar. Ulama kibar. Kibar itu artinya pembesar. Kabarun, kibarun, kibar. Pembesar bukan pakai kacamata teleskop pembesar. Ya, ada kaca pembesar ya. Ini bukan pakai kaca pembesar nih ya. Memang besar. Apa maksudnya pembesar itu? Pembesar Quraisy, suku Quraisy. Apa pembesar? Artinya kepala suku. Berarti kibar itu adalah kepala suku. Iya. Masuk Islamlah 2 lelaki dari kalangan pembesar Quraisy. Masyhurani. Apa masyhur? 2 orang yang terkenal, viral. Masyhur tuh kalau bahasa sekarang viral. Ya, viral. Ya, terkenal. Terkenal lagi malah. Ya, Hamzah dan Umar itu terkenal di kota semenanjung Arabia, Mekah sana. Ya, masyhur 2 orang lelaki ini di kalangan Jazirah Arab, ya, di Mekah. Dengan apa masyhurnya, terkenalnya, viralnya? Dengan bil quwwati wasyaja'ah. Apa bil quwwah? Nah, bahasa Arab enggak tahu ya. Kasihan ya. Kuwah apa kuwah? La haula wala quwwata. Kuwah. La haula wala quwwata illa billah. Enggak tahu juga artinya la haula. Ngeri kali. La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya la haula? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. La haula wala quwata, dan tidak pula kekuatan. Jadi kuwah itu kuat. Umar bin Khattab dengan Hamzah ini terkenal. Apanya yang terkenal? Kekuatannya. Dia sangat hebat dalam bergulat. Kalau ada yang melawan gulat, lebih dari Tyson dia. Dari baku,
Petinju Thailand itu siapa? Bako. Kenal tak? Terkenal dengan mualaf dia, si Bako. Ya. Ya, tahu ya? Kuat dia kan? Ya. Si Yilong aja gampang aja dia apa? Membikin dia terpleset dibanting-banting ke lantai. Gampang sama dia. Sementara Hamzah ini terkenal dengan kayak Tyson dan Bakau itu. Terkenal dengan Khabib Nurmagomedov ya, Pak? Nurmagomedov ya. Orang Rusia itu. Putin pun salut sama dia. Putin dengan siapa? Presiden Amerika Donald Trump. Sangat respect, hormat dengannya ya. Mengikuti pertandingan karena saking apanya itu. Ya, oke ya. Masya Allah ya. Jadi masyhur dua orang lelaki kibar pemuka Quraisy ini terkenal dengan kekuatan wasyaja'ah. Apa syaja'ah? Syaja'ah artinya terkenal Umar dan Hamzah ini kekuatannya dan syaja'ahnya. Syaja'ati. Tak tahu juga syaja'ah. Bergaya-gaya sungut-sungut putih tahu ya? Bisa ya? Bergaya-gaya. Ya ini tuh kamu gaya tuh. Oke ya. Syaja'ah enggak tahu juga, saja. Pemberani. Banyak enggak tahu ya. Belajarlah bahasa Arab. Bahasa Arab itu penting itu. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena kita Muslim. Bahasa yang dipakai dalam sholat bahasa apa? Baca Quran bahasa apa? Bahasa Indonesia enggak? Bahasa Batak enggak? Enggak juga. Beda dengan Injil. Injil bahasa Batak, bahasa Minang ada, bahasa Indonesia ada. Iyalah Alkitab tuh. Ya beda. Jadi pada tahun kelima masuk Islam ada orang lelaki dari kalangan pemuka Quraisy yang masyhur dua orang ini dengan kekuatan dan keberanian. Wahuma Hamzatu. Keduanya Hamzah amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa amun? Ammi, ammu. Oom. Ya. Amun itu oom itu berasal dari amun. Amun Nabi. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah itu. Ya, keduanya itu Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa paman ini? Paman adik bapak atau abang bapak itu paman itu. Kayak tuwo itu paman juga nak. Saudara bapak tuwo Edi Tambunan. Nah itu paman juga. Amu Nafisi ya. Edi Tambunan, tuwo Edi Tambunan, Amu Nafis, Amu Nabi, Amu Nabil, bukan Amu Nabi ya, Amu Nabil, pamannya si Nabil, Amu Nofal, paman Nofal, Amu Najah, paman si Najah, tuwo Edi Tambunan ya. Oke, kedua tokoh Quraisy itu adalah Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umaru ibnul Khattabi, Umar anak putra Khattab, sanil khulafa'ir rasyidin, saniyal khulafa'i, khalifah kedua dari khulafur rasyidin. Ya, Umar bin Khattab ini masih hidup sampai dia jadi khalifah. Si Hamzah paman Nabi ini kenapa nggak bisa jadi khalifah dia? Karena dia sudah meninggal. Di perang mana dia meninggal? Hamzah tuh di perang yang sampai hatinya dikunyah-kunyah oleh Hindun istri Abi Sufyan.
Ya, meninggal dicurangi oleh siapa? Oleh Wahsy, budaknya Hindun. Masih hujan ya. Allahumma shayban nafi'an. Oke. Begitu. Ya, Umar berlanjut hidupnya sampai dia jadi khalifah sekian tahun ya. 4 tahun tak berapa tahun itu? 8 tahun ya. Ya, sekitar itulah. Nantilah kita tengok lagi ya. Lupa berapa tahunnya. Oke. Umar bin Khattab, Umar putra Khattab, khalifah kedua dari Khalifah Rasyidin ya. Wa kana Umar qabla islamihi min a'zamil mu'aridin lil islami. Adalah Umar ini keadaan Umar ini sebelum Islamnya adalah min a'zamil mu'aridin. Ya, di antara orang-orang yang paling menentang, orang yang sangat besar penentangannya kepada Islam. Nah, ini sangat memusuhi, sangat menantang, sangat besar permusuhannya kepada Nabi. Sampai Nabi mau dibunuh sama dia. Mau dibunuh, petenteng dia. Memegang, kalau sudah membawa pedang itu orang dah ngerti ini akan ada tumpah darah ini. Pasti akan terjadi ini bakal terjadi penumpahan darah nih. Sebentar lagi akan terjadi. Ini tengok Umar itu sudah menenteng pedang, orang tahu aja karena dia kekuatannya hebat, tidak bisa orang menghalang-halang, bisa berabe orang jadinya. Berani dan kuat. Nabi aja mau dibunuh sama dia. Bagaimana sejarahnya itu? Akhirnya berbalik, bukannya membunuh malah masuk Islam. Heran semua orang nanti. Ya, di tengah jalan dia berjumpa dengan siapa namanya? Lupa namanya. Berkata, mau kemana Umar? Aku mau bunuh itu si pemecah belah umat ini. Saudara dengan ibunya berpisah, saudara dengan saudara bermusuhan, bapak dengan anak, pembantu budak dengan tuan, berpecah-pecah sama dia. Aku bunuh itu orang. Orang pemecah-pemecah itu, pemisah-pemisah antara anak dan anak, ibu, anak dan bapak. Islam ini pemisah ya, pemecah belah. Kenapa Islam ini disebut pemecah belah? Kenapa? Karena aja. Iya, karena apa? Dibilang Islam itu, kata Umar bin Khattab, pemecah-pemecah, pemisah-pemisah. Betul. Kenapa pemisah? Memisahkan kebatilan dengan kebenaran, kesyirikan dengan tauhid, kemungkaran dengan kemakrufan. Ya itulah yang dipisah. Apalagi pokoknya hak dan batil, benar dan salah itu terpisah-pisah itu. Yang hak itu adalah agama Nabi Allah, Nabi Abu Bakar dan Rasulullah, itu hak. Sementara agama yang batil itu apa agama? Agama syirik, agama Abdul Muthalib, agama orang-orang penyembah berhala. Kenapa batil penyembah berhala? Termasuk penyembah Buddha di sini. Patung-patung kuning kayak teh kuning itu. Kenapa kok batil agama orang kayak gini? Apa sebabnya? Karena lagi. Ayo, bilang. Terus terang aja lah. Kita dengan kebenaran ini tidak boleh takut-takut. Penyembah orang Buddha yang iya, Buddha penyembah patung-patung kuning kayak apa itu? Kuning itu. Kayak lele nggak bertulang itu. Kuning ya. Apa? Hantu patung disembah. Bodoh nanya. Siapa yang membuat ini? Dia yang bikin, dia pula yang nyembah. Dia pula mengagungkan, batil namanya. Harusnya Tuhan itu apa?
yang maha kuasa lah, Ada yang menciptakannya. yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi balasan, yang memberi iqab, itu baru bagus. Yang membuat kekal abadi, yang membuat ketawa, membuat senang, membuat kenikmatan, itu baru Tuhan yang maha kuasa segala-galanya, mampu semuanya. Itu baru Tuhan. Kalau tidak seperti itu hantu. Makanya patung Buddha itu hantu di isinya itu. Termasuk salib itu. Di dalam salib itu kata UAS ada setan. Memang betul. Ada hantu di situ di dalam itu. Dalam patung itu hantu itu. Ya, hantu. Gak apa-apa dibilang, karena di patung itu posnya jin-jin jahat. Siapa saja yang membuat patung makhluk bernyawa, apalagi 3 dimensi kayak bertubuh itu posnya setan itu. Kalau ada foto, ada orang sakit di ru'yah kan, disingkirkan, dibuang foto-foto, karena foto itu tempat posnya setan. Nanti lari ke foto itu dia. Sebentar lagi masuk lagi dia. Capek-capek aja baca Quran nanti. Capek baca Quran, lari dia ke foto, tahu-tahu selesai kita baca pulang. Datang lagi dia dekat jarak. Tapi kalau nggak ada foto, disingkirkan foto-foto itu, nanti dia terbang ke langit jauh-jauh. Nggak ada posnya. Itu gunanya kita tidak boleh menggantungkan foto-foto. Foto makhluk bernyawa itu, gambar-gambar itu membuat pos jin, nyaman jin di situ. Tempat singgahnya, nggak capek-capek jauh-jauh dia tidur istirahatnya ya kan. Cukup dipoto di patung. Nggak boleh kita bikin patung. Terus apa lagi? Halaman berapa tadi? 31. Jadi Umar bin Khattab ini adalah salah seorang yang sangat besar, keras penentangannya kepada Nabi, kepada Islam, kepada yang ikut masuk Islam. Wah, besar sekali, kasihan. Tapi setelah Islam apa dia? Setelah masuk Islam dia bagaimana dia? Berbalik. Kau membunuh Muhammad, kata temannya, kata orang yang bertanya itu. Jangan kau bunuh, itu saudara putrimu, saudarimu, adikmu itu sudah menjadi pengikut agama Muhammad itu. Adikmu yang kamu urus dulu, kok orang pula yang kamu bunuh. Datanglah dia ke tempat adiknya Fatimah dengan Sa'id bin Zaid ya. 10 orang termasuk ya ipar ini, suaminya Fatimah, adik Umar bin Khattab ini, Fatimah bintu Khattab. Ya, suaminya Sa'id bin Zaid adalah salah seorang yang diberi kabar gembira masuk surga gratis ya, tanpa azab, tanpa iqab, tanpa hisab ya. Adalah Umar sebelum keislamannya adalah orang yang sangat menentang sekali. Orang-orang yang sangat menentang. Salah seorang dari penentang-penentang yang banyak di dalam memusuhi Islam. Wal muntaqimina mimman aslam. Dan sangat keras siksanya kepada orang-orang yang Islam. Apalagi budak-budak. Kepada orang-orang yang masuk Islam itu sangat keras siksa-siksanya. Ya, di luar nurul ya, di luar apa? Keras, nalar. Begitu Umar bin Khattab sebelum Islam, orang yang sangat keras penentangannya, permusuhannya, orang yang sangat keras juga siksa-siksa kepada orang yang masuk Islam. Supaya apa nih? Siksa kuat-kuat ini untuk apa gunanya? Itu apa gunanya? Supaya kena mental. Diteror mentalnya dulu. Psikisnya diteror. Kalau sudah takut ciut nyalinya, nggak mau lagi. Orang-orang
Orang yang mau masuk Islam jadi ciut. Takut aku nanti habis aku sama Umar ini. Keras begini siksanya, malas aku masuk Islam, nggak kuat aku disiksa begitu-begitu katanya. Nggak mau orang masuk Islam. Itu gunanya muntakimina mimman aslam. Sangat intiqamnya sangat keras, siksaannya keras kepada orang yang masuk Islam. Fa'azzallahu al-Islam, fa'azzallahu al-Islam. Allah memberi kekuatan, memberikan kemuliaan kepada Islam dengan cara apa? Bi islamihima. Allah tolong, Allah kuatkan Islam, Allah bikin keperkasaan kepada Islam dengan keislamannya kedua orang ini. Siapa kedua orang tadi? Umar sama Hamzah paman Nabi. Ya, Allah menolong, Allah kuatkan, Allah bikin izzah. Apa izzah ini? Allah muliakan Islam dengan keislaman kedua orang tokoh tadi. Ya, wa a'azzallahu al-Islama bi islamihima. Allah berikan kekokohan, kemuliaan, kehebatan kepada Islam dengan Islamnya, masuk Islamnya kedua tokoh Quraisy ini. Wa kanal muslimun, keadaan orang-orang Islam fi zalikal waqt, pada waktu itu adalah keadaan muslimun ketika itu arba'ina rajulan, ya, jumlah kaum muslimin sebanyak 40 laki-laki dewasa, wa ihda asyrata amra'ah, ya, 40 laki-laki, 11 orang wanita. Berapa orang semua itu yang Islam ketika masuknya? 51 orang. Bagus. Jadi begitu ya. Pertanyaan, man aslama fis sanatil khamisah? Siapa yang masuk Islam pada tahun kelima kenabian Nabi Muhammad? Tahun kelima dari kenabian, ya, umur 45 Nabi waktu itu, di tahun kelima dari mulainya dakwah di kota Mekah, periode Mekah. Siapa? Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Man huma, siapa dia? Hamzah dan Umar. Kaif kana Umar qabla al-Islam? Kaif? Bagaimana keadaan Umar sebelum Islam? Orang yang sangat menentang Islam dan orang yang sangat keras penyiksaannya kepada orang Islam. Nah, ini keadaan Umar itu ketika dia sebelum Islam. Kaifa kana Umar qabla al-Islami? Kam kana adadul muslimin fi dzalikal waqt? Apa artinya kam kana adadul muslimina fi dzalikal waqti? Berapa jumlah kaum muslimin pada waktu itu? Berapa tadi? 51 orang. 40 laki-laki dewasa, 11 perempuan radhiyallahu anhunna. Khulasah, apa arti khulasah? Tadi as'ilah tadi. Khulasah apa? Khulasah kesimpulan. Fi sanatil khamisati minan nubuwah, pada tahun kelima dari kenabian Rasulullah, a'azzallahu al-Islama bi Umar bin al-Khattabi wa Hamzah bin Abdul Muttalibi. Ya, Allah memuliakan Islam, menolong Islam, membikin perkasa Islam dengan Islamnya Umar bin Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Allah perkuat Islam ini dengan masuknya dua orang lelaki yang viral dengan kekuatan dan keberanian, ya, yang bernama Umar bin Khattab wa Hamzah Abdul Muttalib. Hamzah ibni Abdul Muttalib. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Ini nanti ya.
Apa hisar Nabi? Hisar wa ahli baitih. Ya nanti aja ya. Sekarang sudah jam berapa? Sudah 25 menit lebih. Ya, sampai sini aja dulu. Mau dibaca lagi nak? Mau dibaca? Cukup? Ngantuk? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.